Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayanova Andriana dengan NPM 223040065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang film yang sudah saya tonton yang berjudul Ready Player One. Film Ready Player One ini berlatar tahun 2045 saat banyak manusia yang menghabiskan waktu di dunia virtual bernama Oasis. Dunia ini diciptakan oleh James Halliday dan menjadi tempat utama untuk bekerja, belajar, dan bermain. Setelah Halliday meninggal, ia membuat tantangan Easter egg. Siapapun yang berhasil menemukannya akan mewarisi kendali atas Oasis. Tokoh utama, yaitu Wade Watts, bergabung dalam perburuan ini dengan avatarnya itu Parsifal. Bersama teman-temannya, Wade harus menghadapi perusahaan IOI yang ingin menguasai Oasis demi keuntungan bisnis. Kita masuk ke pengenalan karakter. Di sini ada karakter yang pertama yaitu Wade Watts. Dia merupakan tokoh utama pada film Ready Player One. Lalu di sini ada tokoh kedua yaitu Samantha, dan di sini ada Helen Harris yang beravatar Oasis. Lalu ada Daito dan avatarnya juga yaitu Daito. Lalu ada Shaw, dia pun sama mempunyai avatar yang bernama Shaw. Lalu ada Nolan Sorrento. Nolan Sorrento ini ialah eh, antagonis di film Ready Player One ini. Lalu ada James Halliday. Nah, James Halliday ini yaitu pencipta Oasis di dalam film Ready Player One. Dan yang terakhir ada Ogden Morrow. Lalu kita masuk ke sinopsis film. Di pembukaan film, film dibuka dengan penjelasan Wade tentang kondisi di dunia tahun 2045 yang penuh masalah ekonomi dan sosial. Banyak orang yang melarikan diri ke Oasis. Wade memperkenalkan dengan Stax dan peran Oasis dalam hidupnya. Lalu scene selanjutnya yaitu Wade masuk ke Oasis sebagai Parsifal. Ia menjelaskan bahwa Oasis menjadi tempat utama untuk bekerja, belajar, dan bermain. Dunia virtual ini memberikan kebebasan bagi para penggunanya. Nah, lalu kita masuk ke scene penjelasan tentang kompetisi Easter egg. Rekaman James Halliday menjelaskan sayembara Easter egg. 3 kunci dan 3 gerbang harus ditemukan. Pemenang akan menguasai Oasis. Tantangan ini memicu perburuan global. Kita masuk ke misi pertama yaitu balapan. Para pemain mengikuti balapan berbahaya yang penuh rintangan. Banyak pemain yang gagal dan Wade mulai memahami bahwa balapan tidak harus dimenangkan dengan cara biasa. Lalu kita masuk ke scene pertemuan antara Parsifal dan Artemis. Parsifal dan Artemis berdiskusi tentang petunjuk. Mereka mulai saling percaya dan bekerja sama lebih serius untuk perburuan kunci. Nah, lalu di sini kita eh, dilihatkan scene yaitu Wade membeli perlengkapan VR baru agar lebih maksimal di Oasis. Peralatan ini membuat gerakan dan sensasi menjadi lebih nyata. Nah, lanjut ke scene di mana Wade mempelajari masa lalu Halliday melalui jurnal. Ia menyadari bahwa memahami kepribadian Halliday adalah kunci untuk menyelesaikan tantangan. Dan di sini kita eh, ditampilkan dengan scene Wade menjadi target IOI. IOI menyerang tempat tinggal Wade. Mereka mencoba memaksa Wade agar bekerja untuk mereka. Situasi ini membuat perburuan menjadi berbahaya di dunia nyata. Dan di sini ada scene di mana peristiwa kehilangan besar, yaitu yang di mana salah satu anggota tim tewas akibat konflik dengan IOI. Peristiwa ini membuat tim semakin bertekad untuk melawan IOI. Nah, di sini kita masuk ke scene
di mana tim High Five terbentuk, yaitu ada Wade, Samantha, Ike, Daito, dan Shaw bekerja sebagai satu tim. Mereka menyatukan strategi dan informasi untuk menghadapi tantangan akhir. Nah, di sini ada misi terakhir yang dimana terjadi perang besar di Oasis antara High Five dan IOI. Banyak avatar terlibat hingga High Five berusaha mencapai gerbang terakhir terlebih dahulu. Dan di sini kita ditampilkan dengan penemuan Easter egg. Wade menyelesaikan tantangan terakhir dan menemukan Easter egg. Ia membuktikan bahwa ia memahami pesan Halliday. Dan terakhir, kita ditampilkan dengan keputusan akhir Wade. Wade mengambil keputusan tentang pengolahan Oasis. Ia ingin Oasis tetap penting, namun kehidupan nyata juga harus dihargai. Film ini ditutup dengan masa depan yang lebih seimbang. Nah, jadi kesimpulannya ini yaitu film Ready Player One menunjukkan bahwa teknologi dapat memberi banyak manfaat, tetapi juga bisa disalahgunakan. Film ini menekankan bahwa dunia virtual tidak boleh menggantikan sepenuhnya kehidupan nyata. Melalui perjuangan Wade dan tim High Five, film ini mengajarkan pentingnya bekerja sama, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dan film ini menyampaikan pesan bahwa keseimbangan antara dunia nyata dan dunia virtual sangat penting agar teknologi tetap membantu manusia, bukan menguasai mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang film Ready Player One. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.